إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وأهل بيته وتابعيهم وتابع تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وخصوصا شيخنا بالأزهر الشيخ وجميع مشايخنا بالأزهر الشريف وجميع الأولياء في هذه الديار المسلسة أنظر أحياء وأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف الشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. قال pembahasan kita kali ini dikenal sebagai pembahasan yang disebut sebagai muqaddimatul wajib al-maktur. Jadi unwanu hadhil mas'alah itu disebut sebagai muqaddimatul wajib, pembukaan atau ma yatawaqqafu alaihi wujubu al-wajib. Pembahasan di sini dikenal sebagai muqaddimatul wajib. Kenapa dikenal sebagai muqaddimatul wajib? Karena muqaddimatul haram, muqaddimatul mubah, muqaddimatul al-makruh, dan muqaddimah sunnah mandub itu tidak ada khilaf oleh para ulama bahwasanya itu semua sesuai dengan hukum yang dijadikan dia muqaddimah. Jadi kalau muqaddimatul wajib itu yang terjadi khilaf. Sedangkan muqaddimatul mubah ya mubah, muqaddimatul sunnah sunnah, muqaddimatul al-haram ya haram. Muqaddimah itu apa? Muqaddimah itu adalah ma yatawaqqafu alaihi asy-syai'. Sesuatu yang dijadikan tempat bergantung dari sesuatu itu. Baik itu sesuatu itu ada beberapa macam. Ada yang jadi kalau kita membahas tentang muqaddimatul wajib di sini ada dua, ada muqaddimah yang perlu diketahui di sini ya. Pertama, bahwasanya ada yang disebut sebagai syartul wujub. Ada yang disebut sebagai syartul ada. Misalnya gini, syartul wujub itu misalnya akal dan balik. Seseorang tidak wajib sholat 5 waktu kecuali dia berakal dan balik. Ini bukan pembahasan kita kali ini tentang syarat wajib. Ada lagi yang disebut sebagai syartul ada. Syartul ada itu syarat atau kondisi-kondisi yang harus dilakukan sebelum seseorang itu wajib melakukannya. Syarat wajib untuk melakukan seperti ya sholat itu syarat wajib, syarat adanya apa? Harus taharah, harus berwudu dan sebagainya. Jadi yang dibahas di sini syartul ada. Syartul ada di sini juga ada tiga kemungkinan. Pertama, syaratnya ini yaitu kondisinya ini itu masuk ke dalam bagiannya. Yaitu apa? Yaitu juz, yang disebut sebagai juz atau bagian. Ini bukan bahasanya juga dalam masalah kita kali ini. Kenapa? Karena semua ulama sepakat bahwasanya kalau sesuatu yang disebut sebagai bagian itu masuk ke dalam bagiannya itu sendiri. Misalnya wajibnya sholat atau sholat yang wajib itu tergantung dengan bagian-bagian atau rukun-rukunnya. Itu semua ulama sepakat bahwasanya itu wajib. Karena kita nggak bisa mengerjakan sholat fardu tanpa ada ruku, tanpa ada sujud dan sebagainya. Itu bukan bahasan kita kali ini. Itu yang masuk ke dalam bagian wajibnya. Ada yang keluar dari bagiannya, yaitu disebut sebagai sebab dan syarat. Ini yang jadi pembahasan. Jadi tahrir mahallun nizaknya dalam masalah muqaddimatu al-wajib di sini itu apakah kewajiban ketika kewajiban sholat ya, kewajiban ketika kewajiban sholat itu juga mewajibkan sebabnya sholat, juga mewajibkan syarat-syaratnya sholat. Atau bukan yang sholat, semua kewajiban yang memiliki sebab dan syarat. Itu apakah
ketika mewajibkan sesuatu yang wajib itu secara otomatis syarat-syaratnya atau wajib-wajibnya ikut wajib juga tanpa butuh dalil yang khariji, tanpa butuh dalil mustaqil, tanpa butuh dalil yang munfasil. Karena kalau dalil munfasil atau dalil khariji itu kalau sudah ada dalil maka tidak ada khilaf para ulama. Yang khilaf para ulama, halil amru bisyai'i amrun bima yatawaqqafu alaihi. Apakah perintah untuk mengerjakan sesuatu itu adalah juga otomatis adalah perintah untuk mengerjakan sesuatu yang yatawaqqafu alaihi. Menjadi perintah. Di mana sesuatu itu tidak bisa dibangun, tidak bisa ada kecuali dengan hal itu. Tidak bisa wajib kecuali dengan hal itu. Baik itu bentuknya sebab atau syarat. Karena itu takbir yang paling banyak digunakan para ulama al-maqdur. Karena itu di sini al-maqdur ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Ya kan ya? Yang paling populer itu ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sempurna atau tidak bisa ada wujudnya kecuali dengannya, maka sesuatu itu pun sesuatu yang menjadi perantaranya itu wajib juga. Nah, yang wajib ini disebut sebagai muqaddimah. Kenapa disebut muqaddimah? Dia itu pengantar. Seperti sholat itu memiliki pengantar. Sholat itu wajib, pengantarnya juga wajib, yaitu toharoh, yaitu wudhu, itu pengantarnya. Ya kan ya? Tapi perlu dicatat, ya seperti saya katakan tadi bahwasanya yang dimaksud di sini bukan persoalan apakah ketika ada dalil khariji, dalil yang lain, dalil yang munfasil, yang menunjukkan bahwasanya misalnya wudhu itu wajib, maka ada terjadi khilaf juga. Ada yang mengatakan nggak wajib, ada yang mengatakan wajib. Enggak, bukan masalah itu. Yang dibahas masalah di sini adalah apakah ketika ada sebuah kewajiban itu sendiri secara sifatnya itu otomatis mewajibkan hal-hal yang terkait dengannya, yang berupa sebab atau syaratnya. Bukan masalah ketika sebab syaratnya ada dalil khariji, kemudian wajib. Karena para ulama yang terjadi khilaf di sini, itu nggak ada yang khilaf masalah wajibnya seorang wudhu ketika sholat. Nggak ada yang khilaf, karena dalilnya wudhu itu ada, dalil munfasilnya itu ada. Tapi yang menjadi khilaf, apakah dalilnya itu sebenarnya dalil untuk menunjukkan kewajiban wudhu atau sebenarnya tanpa ada dalil ini, kewajiban muqaddimatu al-wajib ini sudah menjadi wajib. Itu saja masalahnya. Masalahnya apakah halil wujubul muqaddimah mustafadun min dalilil wujubil syai' atau ghairu mustafad minhu. Bal yahtaju ila dalilin khariji munfasil anhu. Itu permasalahannya. Kita analisis di sini ya, matanya. Al-maqdurul ladzi la yatimmul wajibul mutlaq illa bihi wajibun wifaqan lil aksari. Pertama al-maqdur. Di sini sejak dari awal disyariatkan bahwasanya sesuatu harus al-maqdur, yaitu yang sudah dikuasai. Al-maqdur lil mukallaf, yang bisa dikerjakan oleh mukallaf. Itu tidaklah sempurna kewajiban mutlak di sini kecuali dengannya al-maqdur yang karakternya seperti itu, dia itu wajib. Menurut pendapat mayoritas ulama, di sini menyebutkan bahwasanya muqaddimatul wajib itu ada dua syarat. Pertama, harus maqdur, yang disebut sebagai muqaddimah yang disifati sebagai wajib di sini harus maqdur. Ai tahta qudratil abdi. Tahta qudratil abdi. Artinya sesuatu yang laisa fi qudratil abdi, maka dia tidak termasuk al-maqdur di sini yang dihukumi kena kewajiban. Misalnya apa? Misalnya kalau dalam beberapa syarat misalnya sini itu menyebutkan al-maqdur di sini misalnya iradah. Iradahnya Allah atau da'iyah, pendorong seseorang untuk mengerjakan ibadah. Itu laisa tahta qudratil abdi.
itu bukan termasuk makdurnya seseorang. Kenapa? Karena irodah seseorang untuk melakukan ibadah dan sebagainya itu adalah apa? Itu semuanya ciptaan Allah. Dan kita tidak ada kaitannya dengan ciptaan Allah. Tidak ada kaitannya dengan hal itu. Ada lagi misalnya al-makdur di sini misalnya kalau di dalam kitab Al-Maidi menyebutkan al-makdur misalnya kahuduri adatil jamaah. Jamaah Jumat. Jamaah Jumat itu 40 orang wajibnya. Lah, di sini tidak termasuk bahwasanya 40 orang itu harus mendapatkan kewajibannya dari sigot langsung dalil wajibnya Jumat. Harus ada dalil munfasil. Jadi sigotnya itu hudurnya tidak bisa. Kenapa? Karena kita menghadirkan untuk orang 40 itu bukan mukallaf, ghairu makdur. Seseorang itu digerakkan oleh keinginannya masing-masing untuk berangkat sholat. Tapi ketika sudah ada 40 jamaah, maka menjadi wajib sholat Jumat. Jadi sesuatu yang tidak makdur seperti itu, wajibnya Jumat itu ya tawaqquf alaihi wujudu al-adat al-masyrut. Ya kan ya? Wajibnya Jumat. Jumat itu wajib disyaratkan dengan adanya jumlah 40 minimal kalau dalam mazhab Syafi'i, di mana ketika sudah ada 40 wajib Jumatan. Ketika tidak ada, maka tidak wajib. Lah, bulugu al-adat arba'in itu bukan termasuk al-makdur. Karena itu jika ada, ya wajib. Jika tidak ada, ya nggak wajib. Berarti tidak ada pensyariatan untuk menghadirkan orang 40 orang untuk Jumatan. Atau 40 orang untuk ada di daerah itu nggak ada. Jadi kita buka alas misalnya. Ketika membuka alas pertama kali nggak ada orang satu. Nggak ada orang lebih dari satu sampai aja sendiri. Lainnya nggak ada. Kita tidak disyariatkan oleh Allah untuk Jumatan ketika itu. Selain itu kita juga tidak lagi syariatkan oleh Allah untuk melengkapi jumlah ini menjadi 40 tidak. Tapi iza utufiqo adadu al-jamaah al-masyrut fi wujubil jum'ah fawajaba al-jum'ah salatul jum'ah. Tahu enggak? Itu al-makdur, karena itu disebut sebagai al-makdur, karena itu yang disebut sebagai muqaddimatul wajib di sini adalah al-makdur alladzi la yatimul wajibu al-mutlaq. Kemudian ada lagi di sini adalah kata-kata layatin. Yang dimaksud di sini layatin di sini ay la yujad, bukan hanya sempurna. Kalau sempurna misalnya sholat itu sempurnanya dengan melakukan semua syaratnya dan sebagainya. Itu bukan dimaksud seperti itu, tapi yang dimaksud di sini adalah la yujad. Ay la yujadu al wajib. Jadi kewajiban yang mutlak itu tidak ada kecuali dengan tidak ada wujudnya di alam nyata, tidak bisa dikerjakan, layak taat tafi'lu kecuali dengan muqaddimahnya, maka itu menjadi wajib. Kenapa? Li'anna al-amra bisyai'i amrun bima yatawaqqafu alaihi. Karena memerintahkan sesuatu itu sama saja dengan memerintahkan sesuatu yang menjadi muqaddimah, sesuatu itu menjadi wajib. Ya kan ya? Kemudian al-wajib al-mutlak. Di sini kata-kata wajib mutlak itu maksudnya berarti yang dimaksud di sini yang malaikumul wajib al-mutlak. Beda halnya dengan wajib al-muqayyad. Wajib muqayyad itu wajib yang dia digantungkan dengan kewajiban yang lain. Misalnya bayar zakat. Membayar zakat itu wajib, tapi wajibnya bukan wajib mutlak, dia wajib muqayyad. Muqayyad apa? Muqayyad idza malaka an-nisab. Jika telah memiliki nisabnya. Artinya apa? Ini bukan pembahasan muqaddimatul wajib. Karena zakat itu wajib. Apakah kita memiliki nisab itu wajib? Tidak. Wujubuha mutawaqqifun ala milki nisab fala yajibu tahsiluh. Wajibnya zakat itu tergantung atau terikat dengan
kondisi seseorang jika memiliki nisab. Wajib zakat jika memiliki nisab. Artinya apa? Memiliki nisab itu bukan, meskipun itu mukadimah, di sini mukadimah, tapi bukan yang termasuk dalam pembahasan di kita ini. Karena di situ disyaratkan harus wajib al-mutlak. Kalau wajib mutlak berarti apa? Berarti yang tidak terikat dengan yang lain. Misalnya sholat, tidak terikat dengan yang lain. Sholat ya sholat. Loh, itu kan terikat dengan harus orangnya wajibnya harus ketika berakal dan balik. Itu yang sudah saya terangkan sejak dari awal. Pembahasannya bukan di situ. Pembahasan itu bukan syartul wujud, tapi syartul ada. Ketika melakukan sholat ini loh. Ketika untuk melakukan sholat ini, dan sholat ini bukan terikat dengan kewajiban yang lain. Misalnya ketika orang sholat harus orangnya kaya atau harus orang miskin. Bukan pembahasan itu. Karena itu ketika seseorang kebetulan memiliki nisab, maka dia wajib membayar zakat. Itu bukan berarti bahwasanya seseorang memiliki nisab itu wajib, enggak. Enggak ada satu ulama pun yang mengatakan seseorang muslim wajib memiliki nisab supaya bisa bayar zakat. Sama dengan haji. Tidak ada orang yang mewajibkan seseorang menjadi kaya untuk bisa haji. Meskipun hajinya sendiri itu wajib. Karena haji itu adalah kewajiban yang muqayyad. Yang terikat dengan kondisi tertentu. Bukan bahasan ini, di sini harus wajib mutlak. Bukan wajib yang muqayyad. Jadi nggak ada satupun ulama yang mengatakan memiliki nisab itu wajib. Punya uang yang cukup atau kaya itu wajib. Juga aman di perjalanan itu juga wajib. Nggak ada ulama yang mengatakan kita harus mengusahakan untuk aman perjalanan, nggak ada. Tapi kalau kebetulan aman ya udah wajib gitu loh. Seperti itu. Jadi pembahasan di sini pertama al-maqdur. Al-maqdur tadi itu kalau yang bukan maqdur, ghairu maqdur tahta qudratil abdi, maka dia bisa masuk ke sini. Kemudian syaratnya lagi harus wajibnya yaitu wajib mutlak. Nah, kalau gitu al-maqdur alladzi la yatimmul wajibul mutlaq illa bihi wajibun wifaqan lil aksari. Jadi baik ini al-maqdurnya nanti berupa sabab atau syarat. Seperti yang saya terangkan tadi. Baik itu sabab atau syarat. Sebab itu apa? Sebab itu definisinya yaitu ma yalzamu min wujudihi wujudun wa yalzamu min adamihi adamun. Sesuatu yang ketika ada maka dia bisa menjadi ada. Ketika tidak ada maka mengakibatkan yang musababnya itu tidak ada. Kalau syarat itu ma yalzamu min wujudi, ma yalzamu min adamihi adam. Kalau tidak ada, maka sesuatu yang tergantung dia menjadi tidak ada. Tapi wala yalzamu, bedanya ada wala yalzamu min wujudi, wujudun wala adamu li dzatihi. Ketika ada, belum tentu sesuatu yang disyaratkan itu ada. Misalnya seseorang punya wudu. Punya wudu, kadang nggak sholat. Saya wudu, setelah itu nggak sholat. Ya kan ya? Tapi ketika orang nggak punya wudu, yalzamu min adamihi, adamul wudu, itu otomatis nggak bisa sholat. Itu karena itu wudu itu disebut sebagai syarat, bukan sebab. Kalau sebab misalnya apa? Misalnya api, meskipun sebabnya sebab api ya. Itu misalnya membakarnya api. Atau gini, kalau dalam sabab syar'i itu kahazir raqabah lil qatli al wajib. Misalnya ada orang kena kisos. Kena kisos wajib kan? Kena kisos karena membunuh dia wajib dibunuh. Nah, sebab seseorang bisa dibunuh gimana? Caranya apa? Cara dengan hazir raqabah. Memotong leher. Nah, itu sebabnya syar'i. Jadi apakah ketika Allah memerintahkan al-kutiba alaikumul qisas, wajib mengkisos orang yang membunuh ya dia. Al-qatlu bin an-nafsu bin nafsi, ya kan ya? Berarti Allah mewajibkan kisos. Mewajibkan orang yang membunuh, wajib dibunuh. Secara sengaja ya, wajib dibunuh juga. Tapi Allah nggak memerintahkan kita untuk memotong lehernya misalnya. Misalnya. Enggak. Tanpa perintah pun itu udah otomatis. Kenapa? Karena dia sebab syar'i. Karena dia muqaddimatul wajib. Sama dengan sebab dan syarat ada 3 macam. Sebab syar'i, sebab adi, sebab akli. Kalau sebab syar'i, misalnya tadi kahazir raqabah bin nisbati ilal qatli al wajib bin nisbati ilal qisas.
Kalau sebab yang akli bagaimana? Sebab akli ya, misalnya pendapatnya Mu'tazilah bahwasanya api itu membakar. Sebabnya pembakaran itu adalah api. Ya kan ya? Itu akli. Tapi kalau mazhab kita sebab ini itu disebut sebagai sebab api. Karena menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya api itu tidaklah membakar. Tapi kebiasaan Allah itu menciptakan pembakaran ketika api menyentuh barang yang lain. Ya kan ya, barang yang lain dan itu barangnya tidak basah. Harus kering. Itu khilaf. Ada juga syarat. Syarat 3 macam juga syarat itu. Syarat syar'i, syarat adi sama syarat akli. Ya kan ya? Kalau syarat syar'i ya seperti wudu. Kal wudu binisbati lis-shalah. Yajibu al-wudu li wujubi shalah. Andai kata Quran tidak datang membawa perintah wudu pun, perintah sholat itu cukup untuk menghasilkan wajibnya wudu. Jadi menurut ulama ini, perintah wudu itu yang ada dalam Al-Quran, itu pertama kalau untuk istifadah wajibnya, itu hanya takkid saja dari kewajiban wa aqimus shalah. Tapi dalam Al-Quran itu lebih detail ke sifat-sifatnya wudu. Jadi Al-Quran sedang bayan menjelaskan tentang sifat-sifatnya wudu. Bukan sedang menunjukkan kewajibannya wudu. Karena kewajiban wudu itu sudah mustafad min wujubi as-shalah. Li'anna al-wudu muqaddimatu as-shalah. Menurut pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya wujubu syai'i yastalzimu wujuba ma la yatimmu illa bihi. Maka ada makturan kalau dalam teksnya di Minhajul Ushul. Ya kan ya? Benar. Saya Nah, itu sebab yang disebut sebagai sebab syar'i. Ada juga sebab yang adi. Sebab adi. Misalnya sebab adi syarat yang adi. Misalnya syarat yang adi itu syarat yang umumnya, misalnya kahosli juz'in minar ro'si. Kahosli juz'in minar ro'si liwujubi ghusli wajhi. Ghusli wajhi. Misalnya membasuh sebagian atau sedikit bagian dari kepala untuk menyempurnakan kewajiban membasuh muka. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada batasannya. Jadi muka itu dalam Al-Quran dan dalam Sunnah itu yang wajib membasuh muka. Bagian mukanya itu nggak disebutkan. Muka itu batasannya mana? Itu nggak disebutkan. Hanya ada batas secara lughawi. Mata qa'u bihi al-muwajah. Wajah itu mata qa'u bihi al-muwajah. Sesuatu yang bisa tempat di mana berhadapan-hadapan itu terjadi. Ya terjadi. Tapi batasannya sebelah mana? Nggak ada. Batasannya sebelah mana? Nggak ada. Tapi karena itu para ulama mabaina manabitis syari, ya kan ya? Wa muntaha lahyaihi. Kalau dalam Minhajul Talib mabaina manabitis syari wa muntaha lahyaini wa tulan. Kalau ardan wa mabaina syahmaihi, mabaina udunaihi. Ya kan ya? Nah, batasannya sampai mana itu kita nggak tahu. Karena itu supaya kita bisa syarat untuk wajib membasuh muka itu dengan menyempurnakan membasuh muka, maka dengan cara dilebihkan sedikit. Kalau udah dilebihkan, berarti udah sempurna otomatis. Ini juga dilebihkan. Itu syarat adi. Ada juga syarat yang akli. Syarat yang akli misalnya an-nazar. Li wujubil ma'rifah. Ma'rifatullah itu wajib. Ya kan ya? Yeah. Ma'rifatullah itu wajib. Sebabnya dengan nazar. Dengan berfikir. Nah, karena itu berfikir itu adalah sebab akli. Menurut ulama yang mengatakan an-nazar itu yuwallid al-ma'rifah, yuwallid al-ilm. Atau an-nazar yastalzim al-ilm aqlan. Tapi menurut kita itu sebab ya, syarat ya. Bentar.
Oh, itu sebab. Maaf. Kalau yang syarat yang akli itu adalah ma la yakunu laziman bil ma'muri bihi. Sesuatu yang dia itu selalu menempel padanya secara akli. Contohnya apa? Tidak perlu dikasih contoh. Di kitab-kitab nggak disebutkan contohnya. Ya seperti itu, ma yakunu laziman bil ma'muri bihi. Jadi ada sebuah syarat di mana syaratnya itu dia karakter aklinya tidak akan bisa lepas dari situ. Mungkin bisa kita membuat contoh sendiri di situ. Tapi ala kulli hal sebab dan syarat itu semuanya menurut pendapat yang mayoritas ulama di wifaqul aksar bahwasanya sebab dan syarat yang menjadi muqaddimah terhadap wajibnya yang lain itu juga ikut wajib. Binafsi sighati ijabil al-wajib. Binafsi sighati ijab al-wajib. Itu pendapat yang pertama dan itu pendapat mayoritas. Ada yang pendapat yang kedua, di sini tidak disebutkan secara jelas tapi matwiyan. Matwiyan itu kayak dilipat oleh Syekh Tajuddin As-Subki. Di sini kan al-maqdur alladzi la yadamul wajibul mutlaq illa bihi wajibun wifaqul aksar. Wasal itu langsung salih itu. Salihnya kenapa? Otomatis sudah bisa dipahami. Kalau mengatakan bahwasanya wajib mutasawwa'un kana sababan aw syarton itu wajib. Muqaddimatul wajib sawa'un kana sababan aw syarton itu wajib. Karena itu pendapat yang kedua berarti ada makna enggak wajib. Jadi muqaddimatul wajib sawa'un kana sawa'un syarton itu ghairu wajib. Ya kan? Itu pendapat yang kedua. Ketika mereka tidak mengatakan tidak wajib bukan berarti wudu itu enggak wajib, bukan. Tapi bahwasanya wajibnya sholat itu tidak memberikan istifadah secara langsung terhadap wajibnya wudu. Itu saja. Harus mencarikan dalil yang mustakil. Dalil munfasil, dalil khariji yang mewajibkan wudu itu sendiri. Perbedaannya seperti itu saja. Nanti perbedaannya ketika ada perintah dalam Al-Quran, ketika memerintahkan wudu. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum ilal marafiq. Menurut ulama yang mengatakan bahwasanya wajibnya sholat itu otomatis mewajibkan syaratnya sholat yaitu wudu. Oh, ini kewajibannya dalam sini itu hanya takkid. Hanya takkid terhadap wajibnya yang sebelumnya. Yang ingin dijelaskan oleh Al-Quran dalam ayat ini adalah tafsil terhadap tata cara kaifiyatnya wudu. Saya menurut mazhab yang kedua yang mengatakan bahwasanya wajibnya sholat itu tidak secara otomatis mewajibkan syarat dan sebabnya. Ayat wudu ini dalil mustaqil yufidu wujub al-wudu. Paham enggak? Natijah di fikihnya itu sama. Kesimpulan natijah di fikihnya sama-sama wudu itu wajib. Tapi yang usul fikih tidak hanya berbicara itu. Usul fikih berbicara tentang bagaimana cara seorang mujtahid berpikir. Cara seorang faqih itu berpikir. Oh ini wajib, tapi wajibnya bukan karena ayat ini, tapi karena sudah wajib itu. Jadi ini adalah takkid. Nanti libayani kaifiyatul wudu. Itu saja. Nah, usul fikih itu mendalam. Pemikirannya itu mendalam di situ. Dan itu yang kedua. Alasannya kenapa? Alasan yang mazhab mayoritas tadi belum saya singgungnya. Mayoritas mengatakan bahwasanya at-taklif bil masyrut duna syart muhal. Yang mayoritas ulama tadi muqaddimatul wajib itu wajib. Muqaddimatul wajib sawang kana sababan aw syartun. Karena taklif bil masyrut duna syart muhal. Mentaklif masyrut tanpa otomatis mentaklif syaratnya itu muhal. Itu muhal. Karena andai kata, alasannya muhalnya kenapa? Karena andai kata syariat itu mewajibkan masrutnya, kewajibannya itu. Kemudian kewajibannya ini tergantung dengan sesuatu yang lain. Kok tidak itu diwajibkan? Kok tidak dijadikan satu paket kewajiban? Maka akan menghasilkan masrutnya itu wajib dikerjakan. Syaratnya, di mana syaratnya itu menjadi muqaddimatul masrutnya tadi, itu boleh ditinggalkan. Menghasilkan satu perbuatan itu bisa ditinggalkan dan tidak boleh ditinggalkan. Dan itu muhal. Ta'arud, terjadi ta'arud. Misalnya gini, sholat itu wajib dengan toharoh. Sholatlah kalian dalam keadaan bersuci. Oke, berarti sholat. Terus kita mengatakan bahwasanya
Wudu nggak wajib. Nah, sedangkan sholat itu nggak bisa dilaksanakan dengan kecuali tanpa wudu. Menghasilkan kesimpulan kalau kita mengatakan bahwasanya tidak wajib muqaddimatul wajib, menghasilkan kesimpulan bahwasanya sholat itu wajib. Wudu tidak wajib dilakukan. Sedangkan sholat Harus dengan wudu. tidak bisa dikerjakan kecuali dengan wudu. Menghasilkan kesimpulan bahwasanya seseorang wajib sholat, di mana sholat itu wajib wudu, tapi sekaligus wudu itu tidak wajib. Ya kan ya? Iya. Akhirnya terjadi muhal. Ijabul masyruti biduni syart muhalun. Kontradiksi. Misalnya kalau untuk sebab adi misalnya, sebab syar'i misalnya, kahazir rokobah. Misalnya wajib kisos, tapi dia nggak harus dipotong, nggak harus dipenggal kepalanya. Nah terus gimana cara mematikannya? Ya kan ya? Itu berarti ijabul al-masruf biduni asyart muhalun. Iz law lam yajib la jaza tarkul wajib al-mutawaqqif alaihi. Andai kata masrut syaratnya tidak wajib, maka boleh dong meninggalkan masrutnya, di mana masrutnya itu sudah tergantung pada syarat. Li'anna syart la yakunu syartan li'anna al-masrut la yatahaqqaq wujuduhu biduni syart. Karena masrut yang dinamakan masrut itu tidak bisa ada kecuali dengan adanya syarat. Iya. Nah, pendapat yang kedua mengatakan bahwa nggak wajib. Muqaddimatul wajib itu nggak wajib. Harus ada dalil yang lain yang bisa mewajibkan. Alasannya kenapa? Karena li'anna dalla 'alal wajib sakitun anhu, karena dalil yang mengindikasikan wajibnya sesuatu itu tidak membahas tentang syaratnya. Jadi kita sesuai dengan teksnya. Sesuai dengan teksnya. Harus datang dalil. Nah, ini hanya pembahasan tentang masalah rasa ya. Rasa merasakan cara ini, karakternya ini, wajibnya wudu dan sebagainya. Jika tidak demikian, sebenarnya padahal dalam syariat itu lengkap. Yang hal ini khilafnya dalam level usul fikih saja, tidak dalam level fikih. Khilafnya hanya dalam level usul fikih, tidak dalam level fikih. Karena itu hal-hal yang di dalam fikih, dalam praktek, di mana hal ini masih ada kemungkinan untuk dibuat celah, ini tidak wajib misalnya, padahal itu sebenarnya wajib. Itu selalu didatangkan dalil-dalil yang terperinci, dalil-dalil yang khusus. Itu alasan kenapa kadang itu syariat, Al-Quran Sunnah itu kadang menjelaskan beberapa kewajiban, ya kan? Secara detail, lainnya tidak detail. Karena syariat tahu yang dibutuhkan ini detail, karena ada khilaf dalam masalah ini. Supaya natijahnya itu sama, meskipun khilafnya dalam masalah level usul fikih pemahaman, tapi tidak bisa menghasilkan perbedaan dalam kaifiyat ketika prakteknya. Artinya apa? Ketika dimafhumkan, ketika Al-Quran atau Sunnah tidak menjelaskan secara detail, itu maksudnya memang sengaja dibikin khilaf. Enggak, sengaja dibikin khilaf oleh Allah supaya terjadi mazhab di sini. Karena tidak ada detailnya. Enggak. Jadi membahas usul fikih itu membahas di level sebelum terjadinya fikih. Harus diingat-ingat itu supaya kita paham. Jadi membahas tentang usul fikih itu selalu membahas tentang level pemahaman sebelum fikih itu muncul. Urusan ketika fikihnya itu nanti kesimpulannya sama, semua mazhab mengatakan bahwa wudu itu wajib, itu adalah hasil natijah. Prosesnya ini yang dibahas dalam usul fikih. Oke. Itu pendapat yang kedua. Yang ketiga, wasali tua ingkana sababan kanar pendapat ketiga itu mengatakan bahwasanya muqaddimatul wajib itu hanya sebab akli saja yang sebab saja yang wajib. Yaitu sawa ungkana sababan aklian, adian au syar'an. Sebabnya saja. Loh kok syaratnya nggak wajib? Gini, karena gini. Sejak dari awal sebab dan syarat itu lebih kuat sebab. Karena li'anna syarab mu'assirun fil jihataini, jihatul adam wa jihatu al-wujud. Sedangkan syarat itu mu'assirun fi jihatil adam faqat. Definisinya apa? Sebab ma yalzamu min wujudi wujudun.
wa yalzamu min adamihi adam. Sama-sama talazum. Ketika tidak ada, tidak ada. Ketika ada, maka enggak ada. Ya kan ya? Kalau syarat ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adam. Jadi sebab syarat itu lebih rendah. Karena itu para ulama mengatakan kalau sebab ya dia wajib juga, dia muqaddimatul wajib, masuk kategori kewajibannya tadi. Dia mustafad minal ijab al-awwal. Karena dia lebih kuat. Lianna irtibata as-sabab bil musabbab asyaddu min irtibatil masyhud besar. Itu argumentasi ulama yang mengatakan bahwasanya sebab itu wajib, muqaddimatul wajib yang berupa sebab itu wajib. Kalau syarat tidak wajib, harus butuh dalil mustaqil yang lain. Misalnya ingkana sababan kanari lihraq. Sebab adi misalnya api, imsakin nar, memegang api untuk bisa terjadinya terbakaran. Karena imsasun nar atau masun nar itu adalah sebab adi untuk terjadinya kebakaran. Jadi jika seseorang tuan memerintahkan hambanya, tolong bakar sampah itu sudah cukup. Menurut mazhab yang pertama, juga menurut mazhab yang ketiga ini, pemahamannya sudah cukup untuk bisa dipahami seorang hambanya bahwasanya dia harus bawa api supaya bisa membakar. Meskipun tuannya tidak harus mengatakan bawa api dan bakar dia, ya harus. Pokoknya bakar aja, enggak? Itu sabab. Seperti itu. Mazhab yang terakhir yaitu mazhabnya Imam Haramain. Qala Imamul Haramain in kana syartan syar'iyyan la aqliyan aw adiyan. Imam Haramain di sini jika syaratnya syarat syar'i, kalau syarat adi dan syarat akli tidak. Kalau sebabnya bagaimana? Imam Haramain tidak membahasnya. Kemungkinan besar sebagaimana dituliskan dalam syarah Imam Haramain sebab itu ikut wajib juga. Sama dengan jadi Imam Haramain yang tidak wajib itu hanya sebab adi dan sebab akli. Kalau sebab syar'i maka wajib. Karena gini, kenapa tidak wajib? Bukan berarti ketika tidak wajib itu bukan berarti ketika sebab syarat akli. Misalnya syarat akli itu tarki diddi al wajib. Misalnya sholat itu kan wajib ya. Lawannya dari sholat itu adalah apa? Sesuatu hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya ketika sholat itu berjalan-jalan lebih dari 3 kali. Nah, meninggalkan hal-hal yang membatalkan sholat itu disebut sebagai syarat akli. Syarat akli. Syarat akli. Kenapa gini? Karena tarki zalikal wajib itu kenapa? Karena li'annal amra bisyai'i nahyun an bintihi. Diddu sholat itu apa? Ya al-kalam misalnya, ngomong dan sebagainya. Nah, menurut Imam Haramain itu yang akli ya. Atau adi misalnya kahosli juz' min ar-ra'si, li ghusli al-wajhi. Ya kan ya, adi dan sebagainya. Itu syarat yang adi. Menurut Imam Haramain, ketika ada datang dalil yang menunjukkan kewajiban sesuatu, akli dan adi itu otomatis masuk wajib. Masuk wajib. Tidak butuh sigot tertentu yang tidak perlu membutuhkan pemahaman bahwasanya ini bisa menghasilkan kewajiban syarat yang adi atau syarat akli. Karena sudah otomatis. Enggak. Karena sudah otomatis. Beda halnya dengan syarat yang syar'i. Kalau syarat syar'i misalnya wudu, itu harus kita mengatakan bahwasanya wudu itu wajib karena wajibnya sholat. Harus ada seperti itu. Beda dengan ketika akli sama adi. Kalau akli dan adi karena layan saku anhu. Ya kan ya? Karena sesuatu yang layan saku anhu layak sidu asyari bitolab. Kayak gini. Kalau itu ada kaitannya dengan penjelasan saya 2 atau 3 pertemuan yang kemarin. Bahwasanya sesuatu yang tidak butuh Allah syariatkan untuk bisa dikerjakan secara otomatis, itu sudah otomatis
otomatis Allah tidak menunjukkan untuk mensyariatkannya. Fala yaksadu asyari' bitolab. Kewajiban syarat yang akli dan syarat yang adil itu tidak perlu syariat turun untuk mewajibkannya lewat dari sigotnya. Karena itu sigotnya tidak perlu dibahas. Baik itu sigotnya yufidu wujuba syartul akli atau syartul adi. Itu nggak perlu. Kenapa? Karena la yatahaqqaq wujudu al-masyrut biduni syartihi al-aqli wal adi. Enggak. La yatahaqqaq, tidak bisa terrealisasikan sesuatu yang wajib, sesuatu wajib yang masyrut kecuali dengan syarat aklinya dan syarat adinya. Syarat aklinya misalnya tarki didil wajib. Beda halnya dengan syarat yang berbau syar'i. Misalnya wudu. Andai kata Al-Quran, sunnah tidak turun, maka dia tidak wajib. Tidak bisa wajib. Fi khilafi syar'i fa innahu laula tibaru syar'i lahu la wujida masyrutuhu biduni. Andai kata tidak ada syariat yang datang untuk membawa pengertian bahwa wudu itu wajib misalnya, maka bisa jadi masyrutnya itu terjadi tanpa ada syarat, bisa. Karena itu perlu mengatakan bahwasanya sigotnya wajibnya sholat itu otomatis mewajibkan wudu. Perlu. Kalau akli dan adi tidak perlu. Karena la yatahaqqaq wujuduhu bidunihima. Otomatis. Kalau ini qad yatahaqqaq. Misalnya sholat tanpa wudu. Bisa kan? Sholat tanpa wudu bisa. Meskipun nggak sah. Ya kan ya? Sholatnya bisa, surahnya beda. Bentuknya. Karena itu di sini layatimmu, di sini maksudnya la tujad. Tapi lamma nazala asy-syar'u biwujubi as-salati ma'at taharah fala yumkin an yatahaqqaqa as-salah as-sahihah biduni at-taharah. Jadi itibar syari'nya di sana itu yang mewajibkan salat itu, kewajiban sholat itu otomatis mewajibkan wudu. Ya kan ya? Tapi mazhab ini adalah mazhab yang kurang pas juga. Jadi pembahasan kita kali ini tuh pembahasan yang sepertinya itu banyak yang keluar dari mahallun niza. Kata banyak syarah bahasanya khilaf di sini tuh khilafnya kebanyakan khilaf yang keluar dari mahallun niza. Karena seperti yang saya katakan tadi sebenarnya khilafnya itu terjadi dalam persoalan wujubul ada, bukan syartul ada tapi bukan syartul al-wujub. Syartul ada bukan syartul wujub. Seperti mazhabnya Imam Haramain di sini itu. Juga kebanyakan itu enggak terjadi. Ada 3 furu yang dibangun dari kaidah ini yang kita sebutkan falau ta'azzara tarkul muharrami illa bitarki ghairihi wajib. Pertama, andai kata meninggalkan keharaman itu tidak bisa atau ta'azzar kecuali dengan meninggalkan yang lain. Yang lain itu muqaddimatu al-haram, maka dia wajib. Misalnya apa? Seperti air sedikit terus ketimpa sedikit dari kencing. Ya kan ya? Kita meninggalkan berwudu dengan air kencing itu tidak bisa kecuali dengan meninggalkan seluruhnya. Ya kan ya? Kan gini, air ketika tumpah kencing ketika tumpah di air, kan secara akli itu mengatakan bahwasanya airnya, enggak seluruh airnya itu kecampuran sama kencing, enggak seluruhnya. Tapi kita itu enggak bisa meninggalkan yang haram kan yang haram itu kan melakukan wudu dengan air kencing kan. Lah kita enggak bisa meninggalkan kencing ini kecuali dengan meninggalkan seluruhnya. Enggak. Meninggalkan seluruhnya. Falau ta'azzara tarkul muharram illa bitarki ghairihi wajib. Maka meninggalkan seluruhnya itu wajib. Kalau dalam furu-furu banyak. Misalnya itu kalau dalam furu fikih misalnya kita yakin
bahwasanya salah satu baju kita, lengan baju kita itu najis. Tapi kita lupa yang mana. Yang wajib. Nah, yang mana yang kena najis sama enggak? Nah, falau ta'adzara talqul muharram. Kita tidak bisa meninggalkan haramnya memakai barang najis untuk sholat. Kecuali dengan tidak memakai semuanya. Kan bisa. Caranya kan bisa. Salah satunya kalau ini ingat yang ini, yang disucikan ini. Ya kan ya? Kecuali dengan meninggalkan keduanya, meninggalkan yang lain juga, maka itu wajib. Jadi tidak memakainya baju ini, atau dicuci dua-duanya lengannya, ya kan ya? Itu menjadi wajib karena apa? Bukan karena sebenarnya kan kita yakin bahwa salah satunya pasti suci, nggak wajib dicucikan. Tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu kecuali dengan menyuci dua-duanya. Maka itu menjadi wajib. Kalau ta'azzara tarkul muharram illa bitarki ghairihi wajib. Nah ini yang disebut sebagai muqaddimah. Jadi salah satunya itu menjadi muqaddimah atau pengantar untuk bisa melaksanakan seluruhnya. Furu yang lain, awik talatat mangkuhatun bi ajnabiyatin harumata, atau istri kita itu samar, ikhtalatat, istabah di sini. Bercampur atau istibah itu maksudnya itu samar, tidak bisa diketahui karena bercampur dengan wanita yang lain, maka haram keduanya. Karena padahal salah satunya itu istri kita. Tapi karena kita nggak tahu yang mana, misalnya bercadar atau nggak bisa mengenalinya, atau mati lampu dan sebagainya. Ini kok ada dua wanita nggak tahu, salah satu istri saya, satunya nggak tahu. Dua-duanya haram. Atau yang ketiga, autallaq wa muayyanatan tsumma nasiyaha, atau dia mentalak, dia memiliki istri lebih dari satu. Dua. Terus dia mentalak. Saya talak salah satunya. Kemudian dia lupa. Yang mana ya? Maka nggak bisa. Dua-duanya nggak bisa didekatin sampai dia ingat yang mana yang ditalak. Yang mana yang ditalak? Nggak bisa. Karena gini. Karena orang yang ditalak itu otomatis nggak boleh dekati kan. Orang yang ajnabi juga nggak boleh dekati, itu jelas. Nah tapi yang nggak tertalak finasul amri, kemudian yang mangkuha finasul amri, istrinya sendiri finasul amri, itu kenapa harus ditinggalkan juga? Ya karena dia adalah muqaddimah li tarki al ajnabiyah wa ghairiha wal mutallaqah. Ay la yatahaqqaq tarkul mutallaqah wal ajnabiyah illa bitarki al-manquha wa zauja wa ghairil mutallaqah, ya kan ya, seperti itu. Itu muqaddimah. Ma ta'lau ta'adzara tarkul muharram illa bitarkul ghairihi wajib. Seperti itu. Nanti kita baca syarahnya supaya nanti akan lebih jelas. Kita baca syarahnya nanti akan lebih jelas. Jadi yang muqaddimah al-manquhahnya ya? Iya, menjadi muqaddimah, maka wajib juga. Mangkuha itu menjadi muqaddimah, sekaligus yang ghairul mutallaq itu muqaddimahnya. Sebenarnya finasul amri nggak tahu, tapi kan nggak tahu kan yang mana. Finasul amri itu tidak. Coba dibacanya, ini akan lebih jelas di sini. Atau saudara-saudara, tak kasihkan file. Qala al-syarih rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid darin amin. Kita baca masalahnya. Qala syarih hasiluhu annahu yushtaratu li wujubil muqaddimati syartan ahaduha an yakuna maqduran lil mukallaf li anna ghayra al-maqduri la yatahaqqaq ma'ahu wujubul fi'li wa hadha syartu ya'tabiruhu man la yujawwiz taklifa ma la yutaq duna mujawwizi. Apa? Bukan kitab ini. Benar. Kita teruskan. Kesimpulannya bahwasanya disyaratkan dua syarat untuk wajibnya muqaddimah itu syai'. Itu harus ada dua syarat. Pertama syaratnya ayyakuna maqduran lil mukallaf. Dia harus makdur. Terus kemudian ayyakuna mutlaqan kan. Ayyakuna maqduran lil mukallaf
Li'anna ghairal maqdur, karena sesuatu perbuatannya ghairul maqdur itu la yatahaqqaq ma'ahu wujubul fi'li. Tidaklah wajib, tidaklah bisa terrealisasi kewajiban perbuatan itu. Wa hadha syart la ya'tabiruhu man la yujawwiz taklifa ma la yutaq duna mujawwizi. Syarat ini hanya dianggap oleh ulama yang membolehkan mentaklif sesuatu yang tidak bisa dikerjakan. Bukan ulama yang memperbolehkannya sebagaimana dikatakan oleh Sofiyuddin Al-Hindi. Ini agak muskil ini, saya terangkan. Jadi mazhab Ahlussunnah bahwasanya taklifu ma la yutaq itu jaiz. Taklif ma la yutaqu jaiz. Mentaklif sesuatu yang tidak bisa dikerjakan itu jaiz. Ini jaiz. Mu'tazilah enggak, taklif ma la yutaq itu qabih. Taklif ma la yutaq itu qabih karena itu ghairu jaiz ala Allah. Tapi menurut ulama Ahlussunnah itu ghairu jaiz. Nah, ini sebenarnya mengkritik. Kalau mengatakan bahasa ghairul maqdur itu adalah taklif ma la yutaq, maka harusnya ulama Ahlussunnah enggak perlu mensyaratkan maqdur. Kenapa? Karena sejak dari awal ulama Ahlussunnah taklif ma la yutaq itu jaiz, boleh. Nah, ini sebenarnya kritikan yang dinukil oleh Syekh Syarkashi, nukil dari Sofiyuddin Al-Hindi. Tapi ini sebenarnya keluar dari mahallun niza. Khilafnya para ulama, itu nanti ada pembahasannya, nanti setelah masalah ini, khilafnya para ulama Ahlussunnah dengan Mu'tazilah masalah taklif ma la yutaq, itu khilafnya hal yajuzu aw la yajuzu 'ala Allah. Itu saja. Hal yajuzu aw la yajuzu, hal yajuzu aw la yajuzu 'ala Allah. Jadi yatakallam fil jawazil aqli. Bukan yatakallam fil wuqu'. Padahal pembahasan ini adalah wuqu'. Karena itu saya sejak dari awal wujubul ada. Ada itu wuqu', fi'il, terjadinya. Ya, karena itu sebenarnya kritikannya Syarkashi di sini kurang pas terhadap matan Jamul Jawami. Enggak pas. Kenapa? Karena i'tirad terhadap ini i'tirad bil jawaz. Wal kalamu fil wuqu'. Wal kalamu fil ada. Fi wujubil ada. Wal ada'u wuqu'un. Wahina idzin fal musannif min man jawizu kama sayati. Sedangkan musannif yaitu Tajuzki termasuk ulama yang memperbolehkannya. Dan itu mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mayoritas Ahlussunnah yajuzu taklifu ma la yutaq. Boleh. Faedahnya apa? Lil ikhtifar. Allah bisa jadi boleh Allah itu mentaklif seseorang untuk mengangkat gunung besar, boleh. Tapi tidak terjadi. Tapi nggak pernah terjadi. Tapi boleh secara akli. Tapi pembahasannya bukan min haisul jawaz atau adabul jawaz, tapi pembahasan di sini al-wuqu' atau ghairul wuqu'. Fa kaifa yahsunu minhu at-taqyid? Maka bagaimana takyid ini bisa muncul dari musannif, bisa baik dituliskan dalam musannif. Jadi intinya mengkritik al-maqdur alladzi la yatimul wajib al-mutlaq illa bihi fa wajib, itu dikritik. Padahal sebenarnya makdur di sini bukan seperti itu, makdur yang lain. Asani ayyakuna mutlaqan liyuhtaraza 'anil wajib al-muqayyad bi halatin. Syarat yang kedua, ketika kita mengatakan wajib muqaddimatul wajib itu wajib, maka syarat kedua dia wajibnya yang dijadikan dimuqaddimai, itu dia harus wajib mutlak. Liyuhtaraza 'anil wajib muqayyad, agar dia keluar atau dikecualikan dari wajib muqayyad bi halati husuli tawaqquf alaihi, saat terjadinya tawakuf ala hadza al-wajib al-muqayyad. Seperti yang saya terangkan tadi, seperti wajibnya zakat. Wajib zakat saat apa? Saat halah. Jadi wujub zakat tawakuf ala wujubin nisab, ala wujudin nisab. Ya kan? Fa-idza lam yujad an-nisab, lam yujad az-zakat, lam yujab lam yajib az-zakat. Kaqauli in malaktan nisaba fazakkihi fala yaqtadi ijaba milkin nisab ittifaqan. Misalnya ketika syariat mengatakan intinya seperti jika kamu memiliki nisab maka zakatilah.
Maka itu tidak, kata-kata seperti ini tidaklah mewajibkan, tidak berimplikasi mewajibkan memiliki zakat secara sepakat. Tapi jika kebetulan memiliki zakat, memiliki nisab, maka dia wajib zakat. Ya kan ya? Ini udah dapat ini kitabnya. Jadi kalau sholat Jumat itu juga wajib muqayyad. Wajib muqayyad diwujubil adad. Kalau nggak wajib ya nggak wajib. Kalau nggak ada adatnya 40 ya nggak wajib menurut Imam Syafi'i. Orang yang berbatal ya nggak perlu sholat Jumatan. Kalau nggak ada orang 40 yang lain, tidak wajib sholat, wajibnya sholat duhur. Ini carikan ini kitabnya. Ini udah ketemu. وكذا حجة إن استطاع وفي هذا القيد أيضا نظر. وكذا حجة إن استطعت. Demikian juga seperti perkataan syari', hajilah jika kau mampu. Berarti la yukallaf bil istita'ah. Ya kan ya? Tapi kebetulan idza istata'a fayajibu alaihi al-hajj. Walakin hadza la yaqtadi ijaba al-istita'ah al-ghina wal aman fi thariq. Jadi nggak ada seorang ulama pun yang mewajibkan seseorang untuk jadi kaya supaya bisa haji, atau mewajibkan seseorang untuk mengusahakan jalannya itu aman kesananya untuk bisa haji. Tidak ada. Tapi wajiban haji, wajiban zakat itu wajib yang muqayyad, yang terikat dengan alasan yang lain, dengan kondisi yang lain. Oke. Wa fi hadzal al-qaid aidan nadhar li annahu la yatimul wujub illa bihi. Wa kalamuhu fi ma yatimul wajib illa bihi wa bainahuma farqun. Tetapi dalam qaid ini itu juga ada kritikan karena la yatimul wujub illa bihi wa kalamuhu fi ma yatimul wajib illa bihi. Dengan perkataan musannaf tentang masalah la yatimul wajib illa bihi. Jadi seolah-olah sebenarnya qaid yang mengatakan harus mutlak itu tidak harus sebagai syarat. Intinya kritikannya Syekh Zarkashi itu seperti itu. Nah kalau la yatimul wajib illa bihi disyaratkan dia harus wajib mutlak, maka sebenarnya enggak terjadi itu fi ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Jadi wa bainahuma farqun walihadza lamma 'abbara Ibnu al-Hajib bil wajib lam yadhkur al-mutlaq. Karena itu Ibnu al-Hajib dalam Mukhtasar Ibnu al-Hajib ketika menyebutkan wajib di sini tidak menyebutkan mutlak. Harus. Walamma 'abbara fil minhaj bil wujud dzakarah. Tetapi Imam Baidawi ketika dalam Minhajul Usul itu menyebutkan mutlak. Jadi istilah para ulama mensyaratkan wajib mutlak atau tidak. Mensyaratkan wajib itu mutlak atau tidak. Harus mutlak atau tidak. Tapi intinya tidak ada khilaf ketika praktek. Tidak ada khilaf ketika memahami dalam level usul fikih saja itu yang terjadi khilaf di sana. Wa qala fil mahsuli an-nadharu tsani fi ahkamil wujud thumma dzakara asy-syartayn. Dalam kitab Al-Mahsul Imam Ar-Razi mengatakan an-nadharu tsani fi ahkamil wujud thumma dzakara asy-syartayn. Dalam bab an-nadhar at-tsani bab tentang ahkamul wujub, beliau kemudian menyebutkan dua syarat ini, yaitu syarat wujubu al-mutlaq, al-wajib al-mutlaq, kemudian harus maktur. Jadi seperti menguatkan ya, atau selaras dengan pendapatnya Syekh Tajuddin As-Subki di sini. Wal muradu bil mutlaq ay ghairu masyrutin bidzalika syai', ghairu masyrutin bidzalika syai'. Yang dimaksud dari mutlak adalah sesuatu yang tidak disyaratkan dengan sesuatu itu. Walakin wuqu' dzalika syai' musyaratan, tapi terjadinya sesuatu itu syarat. Kama idza qala lahu sholli, nah, seperti jika seseorang mengatakannya salatlah wa alimna annahu yata'azzaru iqa'a salat duna thahara fa hadza huwa mawdu'ul mas'alah. Kemudian kita mengetahui bahwasanya tidak mungkin salat tanpa thahara, maka ini permasalahan di sini, permasalahan topik di sini. Akhirnya topiknya adalah ketika ada perintah mewajibkan sholat dan perintahnya mewajibkan sholat itu dengan catatan harus suci. Maka tanpa ada perintah untuk bersuci pun itu sudah secara otomatis perintah sholat itu
otomatis juga perintah wajibnya suci, bersuci. Karena bersuci itu adalah muqaddimah as-shalah. Wa qawluhu la yatimul wajibu illa bihi yasmulu thalathata asya' al-juz' wa sabab wa syart. Lakin al-juz'a laysa muradan huna. Pertama kata-kata la yatimul wajibu illa bihi itu mencakup 3 hal. Pertama al-juz bagian, kemudian syarat, kemudian sebab dan syarat. Tetapi juz' itu secara otomatis laysa muradan huna. Ya kan ya? Karena sesuatu itu memiliki yang mahiyatus syai' itu butuh 3 hal untuk bisa ya tahakkuk mahiyatus syai'. Ya tahakkuk mahiyatus syai' itu bisa terwujud ketika ada 3 hal. Pertama ajza. Kalau dalam juzuknya, karena dalam ilmu mantik dan ilmu la yatahaqqaqu syai' biduni ajza'ihi. Asy-syai' al-murakkab. La yatahaqqaq asy-syai' al-murakkab biduni ajza'ihi. Wal ajza'u syartun li tahaqquqi al-murakkab. Asy-syai' al-murakkab. Salat itu murakkab. Semua perbuatan itu murakkab. Perbuatan itu murakkab. Banyak kan perbuatan. Ada sesuatu yang basit yaitu yang ghairu murakkab. Lah, tapi juzuknya salat, bagiannya salat itu tidak dibincang dalam masalah ini. Itu sudah otomatis. Khilafnya para ulama tidak terjadi dalam masalah juz'ul mahiyah. Tidak terjadi dalam masalah itu. Lakinnal juz'a laysa muradan huna. Tapi juz itu tidaklah dimaksud di sini. Li'anna al-amra bil kulli amrun bihi tadammunan, karena perintah untuk mengerjakan kul itu sama saja dengan perintah untuk mengerjakan al-juz tadammunan. Kan kalau dalam mantik kan itu kok dalalatus syai' itu ada dalalatul lafzi ala syai' ada 3 macam kan. Dalalah mutabaqah, dalalah tadammun, dalalah iltizam. Dalalah mutabaqah itu udah otomatis. Jadi ketika kita menyebutkan manusia, otomatis mutabaqahnya hayawanun natik, ya kan ya? Ketika kita menyebutkan kalau tadammun, ketika kita menyebutkan al-insan, kemudian otomatis di sana di dalamnya insan itu di dalamnya adalah bagian dari hayawan, di dalamnya terdapat hayawan dan ada bagian juz natiknya. Nah, hayawan dan natik itu bagiannya. Hayawan dan natik itu bagiannya. Ketika seseorang menyebutkan al-insan, itu di dalamnya unsurnya adalah hayawan, natik dan sebagainya. Ketika syariat mewajibkan sholat, itu di dalamnya bagian-bagian rukuk, sujud dan sebagainya itu udah otomatis. Karena itu pembahasannya bukan masalah ini. Bukan, wajib juga, yaitu bagiannya, yaitu rukuk dan sujud. Tidak pembahasan, itu sudah otomatis. Tidak ada khilaf para ulama. Wala taraddud fi dzalik, tidak ada keraguan dalam hal itu. Bahwasanya yujibu al-juz'a. Wa innama taraddud fi sabab wa syart. Kan la yatimul wajib illa bi. Ada kalanya sesuatu itu masuk ke dalamnya, ada kalanya di luarnya. Ya kan ya? Kalau yang masuk ke dalamnya itu disebut koreksi. Kalau yang di luarnya itu ada kalanya sabab dan syarat. Ya kan? Wa hasiluhu anna al-amra bi syai' hal yastalzimu al-amra bi sababi aw syartihi aw la. Hasil dari masalah ini, kesimpulan dari masalah ini, apakah adalah bahwasanya perintah mengerjakan sesuatu, apakah perintah itu saja itu menyebabkan perintah untuk mengerjakan sebabnya atau syaratnya atau tidak. Itu saja yang saya terangkan tadi, Bro. Walidha abbaru anhu bil muqaddimah, karena itu para ulama menyebutnya sebagai muqaddimah. Wal aktsaruna 'ala al wujub fihima, mayoritas ulama mengatakan wajib juga fi syart wa sabab. Ai al amru bi syai'i yastalzimu al amru bis sabab was syart. Ya kan ya? Seperti itu. Itu mazhab yang pertama. Wasani al man'u fihima. وسواء كان شرط شرعيا كالوضوء للصلاة أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس بغسل الوجه. Pendapat yang kedua itu man'ul wujub fihima fi syart wa sabab. Baik itu syaratnya itu syarat syar'i, misalnya wudu untuk sholat, atau akli katar kididil wajib, meninggalkan lawan dari al-wajib, atau adi misalnya membasuh bagian dari kepala dengan membasuh muka.
karena wajib membasuh muka. Ini nggak wajib. Harus ada dalil khusus yang lain yang menunjukkan hal-hal ini wajib. Itu saja. Mazhab yang kedua. Wasal yujibu syarat duna sebab. Pendapat yang ketiga yaitu kalau sebab maka dia wajib, kalau syarat dia tidak wajib. Wa yu'azza lisyarif al-murtadha. Itu dinisbatkan pada syarif al-murtadha wal murad bisabab al-illah. Yang disebut sebagai sebab di sini adalah illah. Kama amara bi ihraq Zaid fa inna dzalika al-wajib yatawaqqafu 'ala an-nar alladhi huwa sabbul ihraq. Jika seseorang budak disuruh untuk membakar Zaid, maka kewajiban membakar Zaid itu tergantung dengan adanya api, di mana api itu adalah sababul ihraq. Wajibnya atau sebabnya terbakar. Artinya apa? Seseorang yang disuruh untuk membakar seseorang itu otomatis disuruh juga untuk membawa api. Warabi yujibu syarta syar'i kal wudu' dunal aqli wal 'adi. Mazhab yang keempat yaitu al-amru bi syai' yastalzimu asy-syart wujuba asy-syart syar'i duna al-aqli wal 'adi. Idza kana yata'atta al-fi'lu bihi aqlan aw 'adatan. Jika perbuatan itu bisa terjadi secara akli atau adi dengan mukadimah tadi. Lakin syar'ah ja'alahu syartan lil fi'l, tetapi syariat itu ja'alahu syartan lil fi'li, menjadikan mukadimah tadi sebagai syaratnya perbuatan. Wa huwa qaulu Imamul Haramain. Ini saya agak muskil. Kata-katanya idza kana yata'atta al-fi'lu bihi aqlan aw 'adatan. Harusnya ada idza kana yata'atta al-fi'lu bidunihi aqlan aw 'adatan. Wallahu alam. Tapi intinya seperti itu. Jadi gini. Intinya pemahamannya bahwasanya secara akli atau secara adi itu wudu misalnya salat itu tidak tergantung dengan wudu. Hanya ketika syariat turunlah yang mewajibkan sholat itu harus dengan cara toharo, maka wudhu itu menjadi wajib. Tahu enggak? Karena gini, surahnya sholat kan cuma kayak gini-gini kan? Kayak gitu. Apakah di dalam surahnya itu harus membutuhkan adanya wudhu? Enggak. Surahnya enggak terjadi. Beda hanya dengan kisos. Kisos itu harus menggorok. Kalau tidak ada kisos, enggak. Karena itu dia tidak bisa terjadi tanpa adanya itu. Tidak bisa terjadi tanpa adanya itu. Atau tarki dalikil wajib, tarki didil wajib itu juga sama. Tidak bisa terjadi kecuali dengan itu. Kalau wudu enggak, surahnya saja sama. Nah, kalau tanpa syariat yang menurunkan bahwasanya, yang mengatakan bahwasanya ini wajib, ini menjadi syaratnya perbuatan, maka sholat itu bisa dikerjakan tanpa wudu. Surahnya sama. Wa huwa qaulu Imamul Haramain. Ini pendapat Imam Haramain. Karena itu Imam Haramain mengatakan al-amru bi syai'i yastalzimu wujuba syartihi asy-syar'i. La yastalzim syartihi al-'adi wal aqli. Limadha? Li'anna syartahu al-aqli wal 'adi syartun fil wujud. Ay la yatahaqqaq wujuduhu bidunihi. Fala yahtaju ila ijabi asy-syart al-'adi wal aqli. Fala yahtaju asy-syari' ila ijabi asy-syarti al-'adi wal aqli bi khilafi asy-syarti asy-syar'i. Falaula i'tibaru asy-syari' wujuba hadha syart asy-syar'i la wajib li'annahu qad yujadu al-fi'lu biduni hadha syart fayajibu. Bahwa واختاره ابن الحاجب وكلامه يقتضي أن مراده بشرط الذي أوجبه الشرط وسبب جميعا. Perkataan Imam Haramain berimplikasi bahwa yang dimaksud oleh syarat di sini adalah yang ia wajibkan syarat dan sebab. Nah, tapi Imam Haramain tidak membahas masalah sebab sebenarnya. Artinya apa? Imam Haramain sebenarnya sepakat bahwasanya kalau sebab, karena dia yu'asir fil jihatain, yu'asir fil jihatil wujud wa jihatil adam. Baik itu sebab syar'i, sebab adi, sebab akli, itu semuanya wajib. Wajibkan sesuatu, itu sebabnya tiga-tiganya itu otomatis wajib. Minafsis itu, iya. Minafsis itu. Tapi kalau syarat, itu beda. Sifatnya tidak bisa akli, tidak bisa adatan. Tidak bisa diambil. Tapi, dia kayak gini loh. Misalnya, pemahaman Imam Haramain terhadap syarat di sini, maksudnya syarat akli dan syarat adi, itu bukan berarti tidak bisa, bukan berarti perbuatan itu bisa dikerjakan tanpa
tanpa ada syarat akli dan syarat adi, enggak. Tetap tidak bisa dikerjakan. Tetap tidak bisa dikerjakan. Tapi ini min haisul wujud. Min haisul wujud. Nah, kalau syarat syar'i itu min haisul wujud bisa. Tapi intibar syar'i yang mengindikasikan bahwasanya dia wujuduhu keadabihi. Salatnya tanpa wudu itu seperti wujudnya seperti tidak ada. Karena itu ketika ada perintah untuk mengerjakan salat itu harus dipahami juga harus mengerjakan wudunya. Kalau tidak demikian maka nanti bisa-bisa terjadi perbuatan tanpa ada syarat syar'inya karena syarat akli dan adinya sudah tercapai. Ulistirat ma fi anna kullan minhuma yalzamu min adamil adam karena keduanya syarat akli dan adi, syarat dan sebab itu sama-sama yalzamu min adami al-adam. Ya kan ya? Walihada lam yadhkuru fi sadri kalami as-sabab karena itu Imam Haramain tidak menyebutkan dalam awal katanya pembahasannya itu sebab. Waqtada kalamul Imam al-Haramain annahu lam yahtari bi syarti syar'i 'anil aqli alladhi yatawaqqafu 'alayhi wujudul fi'li aqlan. Wa innama ihtaraza an lazimi alladhi yalzamu wujuduhu aqlan aw 'adatan wa la yusammihi syartan. Perkataan Imam Haramain itu berimplikasi bahwasanya Imam Haramain ketika mengatakan syarat apa al-amru bi syai'in yastalzimu wujubah syartihi asyar'i itu tidak sedang ingin mengatakan, tidak sedang ingin mengecualikan syarat akli, di mana syarat akli itu wujudnya perbuatan atau ibadah itu tergantung pada syarat akli itu. Artinya apa? Tidak membahas itu Imam Haramain. Tidak sedang membahas tentang bahwasanya akli dan adi, tapi sedang membahas tentang syarat yang syar'i. Wa inna mahtaraza an lazimihi ay alladhi yalzamu wujuduhu aqlan aw adatan. Tetapi Imam Haramain sedang membahas tentang lazimu asy-syai'. Lazimu syai' yang aklan dan adat wala yusammi syartun. Tapi beliau tidak menyebutnya sebagai syarat li'anna syarta kharijun karena syarat itu adalah sesuatu yang keluar dari mahiyatus syai'. Wa hadha dakhilun musammahu. Ya kan? Ini ya ma yalzamu wujudu aqlan aw adatan itu dia dakhilus syai'. Jadi gini, ada perbedaan pemaknaan Imam Haramain terhadap masalah syarat ini. Imam Haramain memahami bahwa syarat yang dimaksud dalam hal ini adalah syarat yang ma yalzamu wujudahu aqlan, ma yalzamu wujudahu aqlan aw adatan. Ini bukan syarat. Karena ma yalzamu wujudahu aqlan dan aqlan aw adatan menurut Imam Haramain itu bukan syarat karena dia otomatis bagian dari sesuatu itu. Bagian dari mahiyanya. Karena itu yang dibahas di sini adalah sesuatu yang kharij kan. Karena kharij itu ada syarat yang syar'i. Syarat yang syar'i saja yang kharij itu. Lah, yang ma yalzamu wujudahu aqlan aw syar'an itu tidak disebut sebagai syarat menurut Imam Haramain. Jadi sebenarnya khilafnya di sini Imam Haramain dengan jumhur itu khilafnya sebenarnya khilaf lafzi. Khilafnya khilaf lafzi. Walidzalika qala fi talkhis wa qad urida ghuslu syai'in min ra'sil ghusli innahu yalzamu min ja'lihi syartan mutadammin al-amri bil ghusli wajh. Karena itu Imam Haramain mengatakan dalam talkhis beliau waqad urida ghuslu syai'in min ra'sil ghusli wajh. Kalau kamu enggak mewajibkan syarat yang syar'i selain syarat syar'i yaitu syarat aqli dan syarat akli tidak wajibkan, maka tidak wajib juga membasuh sebagian dari kepala untuk kewajiban membasuh muka. Innahu yalzamu min ja'lihi syartan mutadamminan lil amri bil ghusli. Karena wajib implikasi seseorang implikasi wajibnya ghuslu syai'in sebagai syarat atau dijadikan ghuslu syai'in min ra'si itu sebagai syarat itu berimplikasi atau mengandung perintah untuk atau terkandung dalam perintah untuk membasuh wajah. Jadi gini, perintah untuk membasuh sebagian kepala itu sudah terkandung dalam perintah membasuh wajah. Jadi ini dikritik untuk kalau kamu mengatakan bahwa syarat itu wajib karena wajibnya sesuatu. Sedangkan syarat adi dan akul tidak, maka bagaimana kita bisa memahami wajibnya membasuh bagian kepala karena wajibnya muka saja, karena mazhabnya Imam Haramain sama dengan mazhab Syafi'i yaitu wajib membasuh sebagian kepala. Nah kalau begitu bagaimana?
Imam Haramain mengatakan bahwasanya membasuh kepala, sebagian kepala, dan membasuh untuk wajibnya muka, itu bukan syarat. Karena syarat itu ada sesuatu yang di luar itu. Misalnya gini, sholat. Ya sholat ya. Kemudian ada wudhu. Wudhu kan di luar sholat kan. Kalau membasuh muka itu satu bagian gitu loh. Pemahamannya Imam Haramain seperti itu. Tapi ulama lain memahami ini masih syarat. Tapi syarat adi. Ya kan ya? Syarat adi gitu loh. Jadi seolah-olah Imam Zarkashi ingin mengatakan bahwa istilahnya Imam Haramain itu dengan istilahnya para ulama itu berbeda dalam masalah istilah saja. Kama annal wudu alis-shalah. Sebagaimana wudu itu wajib juga dengan sholat. Kalau wudu udah sepakat, itu syarat syar'i kan. Nah, kalau ghusl syai'in min ra'si itu kan syarat adi. Kamu mengatakan bahwasanya syarat syar'i itu wajib, yaitu seperti wudu, sholat. Wajib karena wajibnya wudu, karena wajibnya sholat. Nah, kalau ghusl syai'in min ra'si itu bukannya wajib juga karena untuk ghusl wajib. Enggak. Kullu hadza mimma la nartawihi. Ini termasuk sesuatu yang tidak saya sukai, tidak saya sepakati. Wadzalika anna naqul, karena kami mengatakan, yaitu Imam Haramain, ma la yatimmu ghusl wajhi illa bihi fa wajib fi nafsihi. Sesuatu yang tidaklah sempurna kewajiban membasuh muka kecuali dengannya, maka dia itu wajib dengannya. Bukan berarti artinya apa? Beliau memandang bahwasanya ghusl syai'in minar ra'si liwujubi ghusl wajh itu laisa syartan bi'tibarihi, laisa syartan artian. Wa hadza kalamuhu wal lazim ghairu syart. Sedangkan lazim implikasi itu bukan syarat. Fa innahu ya lazima min adami masyrut. Karena gini, ghuslu syai'in minal ra'si, ghuslu syai'in minar ra'si itu menurut Imam Haramain disebut sebagai lazim. Lazimus syai'. Ai yalzamu min adami ghusli syai'in minar ra'si adamu ghusli al-wajhi. Bukan syarat. Jadi Imam Haramain membedakan antara syarat dan lazim. Syarat dengan lazim. Jadi seperti itu, seperti wudu dan salat. Lianna inna mana'ni bisyarti huna ma yatawaqqafu alaihi wujudul masr wa hina idzin fa fi tasrihil musannif min nafil aqli nadhurun. Karena kita maksudkan dengan syarat, yaitu syarat syar'i di sini adalah syarat yaitu ma yatawaqqafu alaihi wujudus syart. Sesuatu yang wujudul masrud itu tergantung dengannya. Wahina idzin fa fi tasrihil musannif bi nafil aqli nadhurun. Karena itu kejelasan musannif dengan menafikan akli dalam mazhabnya Imam Haramain, bahwasanya Imam Haramain tidak mewajibkan syarat akli dan adi, itu ada sedikit pandangan. Dalam masalah takbirnya, seolah-olah memberikan dugaan salah bahwasanya Imam Haramain syarat adi dan syarat akli itu tidak wajib. Padahal wajib, tapi Imam Haramain mengatakan itu bukan syarat. Itu bukan syarat, itu lazim. Kemudian masuk ke furuknya, falau ta'azzara tarkul muharram illa bitarki ghairihi wajib idza lam yumkin al-kaffu 'anil muharram illa bil kaffi amma laysa bil muharram kan. Jika tidak mungkin bisa meninggalkan keharaman kecuali dengan meninggalkan sesuatu lain yang bukan haram, kama idza ikhtalafa an-najisu bil ma'i tahiri al-qalil, sebagaimana jika barang najis itu bercampur dengan air suci yang sedikit, maka wajib juga meninggalkan air yang tahir yang qalil tadi karena sudah ketimpaan najis. Kama qala hujam'un minal ashabi minhum Ibnu Sam'ani fil Qawati' wa dhahiru kalami. Bagaimana dikatakan Ibnu Sam'ani dalam kitab Qawati' al-Qawati' wal Adillah. Wa dhahiru kalamihi annahu la ya'ti fihi al-khilaf as-sabiq. Tapi zahir perkataan Ibnu Sam'ani dalam masalah ini tidak terjadi khilaf yang lalu. Wa inna ma hakal khilaf fi kaifiyati tahrim. Ibnu Sam'ani hanya menceritakan khilafiyah dalam masalah kaifiyat haramnya. Qala fa minhum man qala yasiru kulluhu najisan. Jadi khilafnya bukan terjadi bahwasanya meninggalkan air sedikit yang ketimpa najis. Itu sudah sepakat bahwasanya semua ulama mengatakan ini wajib ditinggalkan. Tidak terjadi khilaf para ulama itu. Tapi khilafnya dalam masalah bagaimana haramnya memakai air sedikit ini ketika ketimpa najis. Itu saja. Qala fa minhum man qala yasiru kullu najisan wa huwa la'ib madzhabina.
Sebagian ulama mengatakan semua airnya itu menjadi najis. Wa qila innama harumal kullu li ta'adzuril iqdam ala tanawul mubah. Ada yang mengatakan enggak, haramnya seluruhnya, haram digunakan seluruhnya karena tidak bisa menggunakan yang mubah tadi, air yang tidak najis. Karena nggak bisa dibedakan antara air najis dan tidak najis ketika airnya sedikit itu. Likhtilatil muharrami bihi, karena sesuatu yang haram itu bercampur dengannya. Qala wa huwa la'iq bi madzhabil Hanafiyah. Ini yang layak dengan mazhabnya Hanafiyah. Falau ikhtalatat mankuhatun bi ajnabiyatin harubata. Fur yang kedua, ai li wujubil kafi anhuma. Andai kata istri samar, ikhtilat di sini maksudnya itu bukan ikhtilat. Kalau ikhtilat yang asli dalam mana lugawi, ikhtilat itu adalah tadakhulu ba'dhi al-asya' bi ba'din. Satu hal itu saling masuk ke dalam yang lain hatta la yatamayyiz anhuma. Sehingga tidak bisa dibedakan sama sekali. Ya kan ya? Tapi ini yang dimaksud di sini adalah hanya istibah. Jadi kan nggak benar-benar nyampur, ikhtilat kan? Ikhtilat itu bergabung menjadi satu gitu loh. Fusion. Tapi iya, seperti air seperti itu. Tapi ini istibah. Hanya tidak bisa dibedakan. Gitu loh. Susah. Jadi kata-kata ikhtilat di sini laisa bimaknan lugawi. Tapi dia laisa bimaknan hakiki, tapi bimaknan majazi. Ini majaz. Amal li wujubil kafi amhuma. Karena wajib meninggalkan keduanya. Keduanya baik mangkuha dan ajnabiyah. Amal ajnabiyah fa bi asalah. Wajibnya meninggalkan ajnabiyah, orang lain, itu karena fa bil asalah. Karena secara asli memang enggak boleh. Karena dia bukan istri. Wal mangkuha listibahiyah. Sedangkan mangkuha wajibnya kenapa tidak boleh didekati juga. Karena dia listibahiyah bil ajnabiyah. Karena dia samar. Tidak bisa dibedakan dengan ajnabiyah. Fal kafu anhuma huwa tariqu husulil ilmi bil kafi anil ajnabiyah. Meninggalkan keduanya, ajnabiyah wal mangkuha, itu adalah jalan untuk bisa mengetahui bihusulil ilmi, bisa mengetahui kafi anhuma, mengetahui cara untuk meninggalkan ajnabiyah. Jadi meninggalkan keduanya, di mana kita belum bisa menentukan mana yang ajnabiyah, mana yang mangkuha, itu adalah jalan untuk meninggalkan ajnabiyah yang itu wajib, yang secara asli. Tapi kalau ajnabiyah, kalau mangkuha kan tidak. Wa hukiya fil mahsuli an qaumin wa haka fil mahsul an qaumin. Imam Razi dalam mahsul menceritakan dalam satu kaum, dari satu kaum, innal harama hiyal ajnabi wal mangkuha halalun. Bahasanya yang haram itu hanya ajnabi, yang mangkuha itu halal. Wa zayyafahu bi anna al murad bil hilli raf'ul haraj, yang dimaksud. Beliau mengkritiknya bahwasanya yang dimaksud dengan halal di sini adalah tiada dosa. Ini jelas ada dosa. Kenapa? Wal jam, karena tidak bisa meninggalkan yang haram kecuali dengan meninggalkan yang lainnya juga, dua-duanya. Ya kan ya? Wal jam'u bainahu wa baina tahrim mutanaqid. Menggabungkan antara keduanya, raf'ul haraj dan tahrim, itu mutanaqid, adalah paradoks. Artinya enggak bisa kita mengatakan ketika istibah ijnabiyah wal mangkuha, ikhtilaf mangkuha, istabahat mangkuha bi ajnabiyatin, kita mengatakan bahwasanya yang haram yang ajnabiyah, yang mangkuha itu enggak haram. Artinya apa? Ketika kita berkumpul dengan salah satunya yang kita duga itu adalah mangkuha kita, maka itu halal. Nggak bisa. Kenapa? Namanya sudah istibah. Namanya istibah. Yang disebut sebagai halal. Mereka mengatakan mangkuha itu halal. Nah, mangkuha itu halal fi nafsil amri. Tapi fi dhannil mukal atau fi nafsil amri. Tapi kan kita nggak tahu fi nafsil amri. Latila'alana alaihi. Kita tidak bisa mengetahuinya. Maka meninggalkan mangkuha dan dua-duanya, kita otomatis yakin bahwa dua-duanya itu salah satu istri kita. Ya kan ya? Tapi kita nggak bisa meninggalkan yang bukan istri kita kecuali dengan meninggalkan kedua-duanya. Jadi tidak bisa didekati dua-duanya. Wa qawlu ala sirri mithalo fal ajnabiyyah tinggazal qala Nawawi fi syarh al-mu'adzab wa laysa lahu wat'u wahidatin minhunna bil istiyad. Tidak boleh mengumpuli salah satu darinya dengan istiyad, dengan dugaan. Saya duga istri saya ini, nggak bisa. Harus yakin bila khilaf, tanpa ada khilaf. Li'annahu innama yustabahu bil aqdi la bit taharri, karena nikah itu hanya dibolehkan dengan akad, bukan dengan memilih. Oh, dengan zon ya, gitu memilih nggak bisa.
Tahari itu dzan. Au talaqa muayyanatan tsumma nasiha. Atau seseorang mentalak seorang istri tertentu, dia memiliki beberapa istri, dia mentalak tapi dia lupa. Saya harumu alaihi al-jami' hatta yatazakkar. Dia haram mendekati seluruhnya sampai dia ingat. Idz la yumkinu al-kafu anha illa bidzalik. Karena tidak bisa meninggalkan yang bukan tertalak, yang tertalak kecuali dengan meninggalkan seluruhnya. Wa hadza huwal ma'ruf, ini yang pendapat yang dikenal. Wa yaltahiqu bihi ma law qala li zawjatayhi ihdakuma talib. Tergolongkan dengan masalah ini juga, yaitu sebuah masalah ketika seseorang mengatakan kepada salah satu istrinya, ihdakuma talib, salah satu dari kalian itu tertalak. Wa zakara. Jadi ini bedanya apa? Bedanya gini. Yang pertama, at-talaq muayyanan tsumma nasiya. Dia mentalak salah satunya. Yakin salah satu, tapi dia lupa. Yang mana? Tapi yang kedua, ini sejak dari awal tolaknya itu mubham. Dua, tapi jangan tentukan. Salah satu dari kalian tertalak. Salah satu, tidak nyebutkan nama. Kalau yang pertama sudah ta'yin, tapi lupa. Yang kedua, ini belum ta'yin. Mubham. Wa dzakara al-imam fil mahsul ihtimal annahu yahillu wat'uhuma. Nah, dalam masalah tolako ihdakuma tolik itu masih ada khilaf para ulama. Ada ihtimal. Bahwasanya keduanya bisa dikumpuli. Kenapa? Karena tolak. Karena wa ayyadahu al-musannif fi syarh min bimana qala Ibnu Razi' an kitab al-Wazir Ibnu Hubairah. Jadi alasannya gini, tolak itu adalah perbuatan yang muayyan. Ya kan ya? Harus muayyan. Dia membutuhkan tempat yang muayyan. Sedangkan kata-kata tolak ihdakum at-toliq itu ghairu muayyan, maka enggak jatuh tolaknya. Oh. Enggak jatuh. Ada yang mengatakan itu enggak jatuh. Ada yang mengatakan gini. Karena ada mazhab, meskipun mazhabnya marjuh dalam fikih. Karena kalau demikian, menurut mazhab yang mengatakan bahwasanya seseorang yang talaknya kena talak roj'i, kan ada ulama yang tidak mensyaratkan harus rujuknya harus menggabungkan kata-kata. Apa istilahnya itu kholwat saja dengan salah satunya itu dianggap sebagai rujuk. Ya. Karena itu ketika ihdakum atolib kemudian dikumpuli, otomatis sudah talaknya sudah jatuh memang. Ya, ada yang mengatakan itu tadi dua-duanya jatuh, enggak jatuh. Ada yang mengatakan jatuh tapi langsung bisa halal. Dua-duanya bisa dikumpulin. Kenapa? Karena kholwat saja itu sudah otomatis dia rujuk. Tahu enggak? Karena ihdakum atolib tadi. Dikuatkan oleh musannaf Tajwid dalam syarah Minhaj dengan apa yang ia nukil, apa yang dinukil oleh Ibnu Rif'ah dari kitab Al-Wazir Ibnu Hubairah, an-Nahu haka, bahwasanya Ibnu Hubairah menceritakan dari An Ibni Abi Hurairah min ashabina, yaitu ulama Ibnu Abi Hurairah, ulama mazhab Syafi'i, annahu idza talaqa wahidatan min nisa'ihi la bi ainiha tsumma nasiha, bahwasanya dia jika mentalak salah satu dari istrinya la bi ainiha, artinya tanpa ta'yin, talaqa ihdakum atoliq gitu aja. Kemudian dia lupa. Maksudnya lupa ketika ihdakum atoliq dia itu ada kata-katanya itu memang masih mubham. Tapi dalam hatinya dia maksudkan salah satunya. Paham enggak? Nah, talak itu jatuhnya kapan? Jatuhnya ketika lafadznya turun. Tapi kalau semacam hati belum. Talak kan yang dilihat itu lafadznya kan. Talak itu yang dilihat itu lafadznya bukan niat hatinya. Tolak pendapat jika dia mentalaknya itu tolak roj'i, annahu la yuhalu bainahu wa baina wat'ina. Seseorang demikian ini tidak bisa dihalangi dia untuk mengumpuli istri-istrinya tadi. Walahu wat'u ayyatihin nasya'a. Dia boleh mengumpuli siapapun yang ia kenal. Wa idza wati'a wahidan insarafat talaq ila sahibataiha. Jika dia mengumpuli salah satu, maka tolaknya beralih ke yang lainnya, salah satunya. Ya kan? Ya karena itu dianggap bahwasanya dia sudah memilih yang ini tanpa yang lain. Bedanya dengan yang pertama. Yang pertama dia mentakyin lafadznya juga. Mentakyin lafadznya mulai. Kemudian tapi dia lupa. Yang ditalak pun lupa.
Yang ditalak pun lupa. Wala hajatin laqni an ibni Hubairah. Fa fi rafi fi bab syak fi talaq an sahib syamil wa ghairi anna idza kunna. Tidak perlu menukil dari Ibnu Hubairah karena di dalam kitab Ar-Rafi dalam bab syak dalam masalah talak Imam Rafi'i juga menukil dari kitab Asy-Syamil dan selainnya anna idza kunna al-wat'u ta'yin kama huwa al-murajjah faliluzumi wat'i ayatiha sya. Falil zawji wat'u ayatihi ma sya. Karena jika kita mengatakan kumpul, memilih salah satu kumpul, itu sudah otomatis ta'yin. Maka, sebagaimana itu pendapat yang dirojihkan, maka seorang suami boleh mengumpuli salah satunya, apa yang dia mau. Dia, salah satu dari kalian tertalak. Ya kan? Tapi tidak ditentukan yang mana. Nah, terus kemudian biasanya milih salah satunya untuk dikumpuli. Berarti otomatis yang satunya enggak. Tanpa harus ngomong. Kenapa? Karena lil wat'i al-wat'u nafsuh ta'yin. Karena dia masih belum ditentukan kan. Wa inna ma yamtani'u min al-wat'i idza lam yaj'alhu ta'yinan. Hanyalah tidak boleh dikumpulkan, mengumpuli duanya ketika dia tidak mentakyin. Ketika tidak mentakyinnya. Artinya sebelum mentakyin, kalau kita nganggap bahwa dengan wat'inya itu sebagai takyin, maka otomatis. Tapi kalau kita bisa mengatakan bahwasanya itu haram dua-duanya ketika belum ditakyin sama sekali. Berarti sama kejadiannya dengan yang pertama, tolak muayyana tumain nasiyah. Karena ini lupanya yang yusabqid al-istibah. Kalau yang kedua ini yusabqid al-istibahnya bukan yusabqid al-istibah. Dia tidak bisa dikumpuli dua-duanya selama dia belum menentukannya. Istiqomah tolik. Berarti nggak boleh otomatis. Kalau dia sudah memilih, otomatis sudah boleh dua-duanya gitu loh. Langsung hilang. Jadi sudah muayyan. Tambihun ahmal al-musannif masalah ilminya ihtaquma talik harumata. Musannif meninggalkan masalah yang ada dalam Minhajut Thalibin ihtaquma talik harumata. Keduanya haram. Imma annahu ra'a dukhulaha fil lati qablaha. Ada kalanya musannif menganggap bahasanya masalah ini masuk ke dalam permasalahan sebelumnya, yaitu talaq muayyanatan tsumma atau falau ikhtalatat ai ikhtalatul mankuha bil ajnabiyyah. Jadi masalah ini sama. Jadi kita ikhtalatul mankuha bil ajnabiyyah itu sama dengan mengatakan ihtaquma talik harumata, sama. Wala fariqu bainahuma, tidak ada perbedaan. Illa anna ihdal mar'ataini fi dzalika wa hiya al-ajnabi muharramatun fi nafsi al-amri wa kullu wahidatin minhuma fi idakuma ala haddin sawa. Hanya saja bedanya salah satu istri, salah satu perempuan yang itu ajnabiyah itu muharram fi nafsi al-amri dalam masalah ikhtilatul ajnabiyah bil mankuha. Tapi dalam masalah idakuma talik itu masing-masing dari keduanya itu sama. Aura annahu aula bitahrim min surati tatliqi al-muayyana. Atau musannif tidak menyebutkan masalah dalam minhaj ihdakuma talik harumata karena beliau memandang bahwasanya ini itu lebih haram dibandingkan kasus tatliq al-muayyana, talaqa al-muayyana tsumma nasiha. Ya kan? Allah tidak, lakin hunaka at-talaq mauquf wa huna ittasala bi mahalli tsumma al-tabas. Bedanya hanya tolaknya ihdakuma talik itu tergantung. Dia tergantung sampai dia menentukan mana yang akan ditolak benar-benar. Sedangkan yang masalah tolak muayyanah dan tsumma nasiyah itu dia tolaknya terjadi menempel di satu tempat, tapi dia iltibas samar karena dia lupa. Jadi bedanya hanya di situ. Sebenarnya gini, intinya ada masalah-masalah dalam furu yang sebenarnya tidak tercakup di sini, tapi apakah furu ini ditinggalkan atau tidak? Masalah ihdakuma talik yang disebutkan dalam kitab Minhaj itu ditinggalkan. Ada yang mengatakan enggak, ini sebenarnya tidak ditinggalkan karena itu sudah masuk kecakupan yang pertama, ikhtalatul mankuh bil ajnabiyyah. Atau kemungkinan dia tercakup di masalah talaq muayyanatan. Semana sih, meskipun ada beberapa sedikit perbedaan, tapi ujungnya sama aja bahwasanya idza istabaha asy-syai'u bisyai'i idza istabaha asy-syai'u al-muharram bi ghairi al-muharram fil halali fayajibu istinabuhuma. Ya. Itu kaidahnya seperti ini. Intinya kaidahnya seperti itu. Furu-furu yang terbangun di situ yang mirip-mirip juga bisa dimasukkan ke situ meskipun ada perbedaan dalam beberapa hal di dalamnya. Wallahu taala nusab.
Saya pikir udah bisa dipahami. Wallahu ta'ala bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.